Baik, sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam, lebih detail tentang apa yang pernah kita diskusikan pada podcast terdahulu, yaitu tentang hukum kontrak di dalam bisnis. Ya, kita tahu bahwa kontrak itu merupakan suatu perjanjian yang sudah terdokumentasi atau dalam bentuk tertulis, di mana di dalam kontrak itu akan ada para pihak yang nantinya akan menandatangani butir-butir yang sudah disepakati. Dan kita tahu bahwa ketika kontrak ditandatangani, maka isinya itu akan merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Artinya kedua belah pihak sudah terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah tertera di dalam kontrak tersebut, ya. Kemudian kita juga sudah membahas pada podcast yang lalu juga bahwa di dalam hukum Islam kontrak juga merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum, bukan hanya selama di dunia tapi juga akan terbawa sampai akhirat kalau ternyata apa yang diperjanjikan, apa yang sudah disepakati itu dengan sengaja diingkari, dengan sengaja tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Bahkan orang yang dengan sengaja ingkar janji itu tergolong ke dalam sifat munafik, ya, dimana kita tahu bahwa orang munafik itu kalau dia berjanji dia ingkar, dan bahkan seringkali keingkarannya itu tidak peduli apakah itu dalam bentuk tertulis atau hanya bentuk lisan. Maka di dalam Islam kekuatan hukum kontrak itu sangat besar, sangat mengikat, tidak hanya di dalam kehidupan selama di dunia tapi juga sampai nanti di akhirat. Oke, sebelum kita melanjut, seperti biasa kita juga harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Masing-masing silahkan menyebutkan namanya, dari semester berapa, di fakultas apa, universitas apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isajka Tinupus dari kelas 1C Akuntansi semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Putri Trutami. Saya dari kelas 1C Akuntansi semester 1 dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani dari kelas 1 C Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Cukup. Baik, terima kasih. Sebelumnya juga sudah pernah kita bicarakan bahwa di dalam Islam itu ada rukun di dalam kontrak, ya, artinya suatu hal yang akan menyebabkan kontrak itu menjadi sah atau tidak. Kalau dalam hukum perdata kan kita tahu satu kontrak itu akan menjadi sah, memiliki kekuatan hukum kalau dia pertama ada kesepakatan, ya kan, kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, para pembuatnya adalah orang-orang yang cakap. Cakap artinya memenuhi syarat, bukan anak-anak, bukan orang yang cacat mental, dan orang yang membuatnya adalah orang yang memang memiliki kompetensi atau memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga tentu ada objek yang jelas. Yang keempat adalah suatu klausa yang halal, artinya tidak boleh yang diperjanjikan itu sesuatu yang melanggar hukum. Maka di dalam rukun Islam, rukun kontrak Islam ya juga kurang lebih sama. Yang pertama adalah ada para pihak yang membuat akad atau perjanjian itu, ya, tentunya kurang lebih sama bahwa para pihak yang dimaksud di dalam hukum kontrak Islam ini juga adalah orang-orang yang cakap, bukan orang-orang yang
terganggu ingatannya, bukan anak kecil, bukan orang yang sudah terlalu tua sehingga sudah uzur, udah pikun. Juga kemudian bahwa para pihak itu kemudian dalam rukun akad itu disebutkan harus ada pernyataan kehendak. Ya, pernyataan kehendak artinya kedua belah pihak sama-sama berikrar bahwa yang satu akan melakukan apa dan yang lain akan melakukan apa, sehingga kedua-duanya akan terikat untuk menjanjikan apa yang sudah dijanjikan tersebut. Ya, terus kemudian ada yang ketiga sama, yaitu objeknya. Objek menjadi sasaran utama dari perjanjian itu apa ya? Apakah objeknya itu jual beli rumah, jual beli tanah, atau kontrak kerja, atau apalah, pokoknya harus ada sesuatu yang menjadi inti dari perjanjian. Dari yang akan dilakukan itu apa. Kemudian yang agak berbeda mungkin di dalam rukun akad menurut Islam itu disebutkan tujuannya. Ya, tujuannya di sini mungkin kalau kita ini kan akan menyiratkan seperti yang disampaikan di dalam KUH Perdata, yaitu klausula yang halal. Sebab dengan menyebutkan tujuan berarti kan akan terlihat ini untuk apa, sehingga akan terbaca bahwa kontrak ini merupakan kontrak yang sesuai dengan hukum atau sesuatu yang akan melanggar hukum. Jadi kurang lebih intinya sama walaupun penyebutannya beda antara KUH Perdata dengan akad kontrak menurut hukum Islam. Baik, dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan mengulang apa yang sudah pernah kita bicarakan di dalam kesempatan kuliah yang lalu, tapi saya ingin dalam kesempatan ini Anda menyampaikan kasus-kasus dalam hukum kontrak yang mungkin akan menambah kejelasan kita sebenarnya apa sih kontrak itu. Dan kita mengambil kasus ini tentu dari internet ya, dari internet yang kemudian menjadi bahan diskusi kira-kira masalah apa, guna makin membuat jelas pemahaman kita ya gitu ya. Baik, saya kira mulai dari yang paling kanan, silahkan, kira-kira apa kasusnya, dibacakan aja, itu perjanjian apa, antar siapa dengan siapa dan sebagainya, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada surat perjanjian jual beli villa antara Adi Darmawan pihak pertama dengan Heri Susanto sebagai pihak kedua. Di sini perjanjiannya secara tunai, namun ada uang muka secara tunai sebesar 250 juta dengan uang muka 25 juta dan pembayaran di akhir tanggal 29 November 2019 sebesar 225 juta. Sisanya. Oke. Untuk villanya terletak di Cibubur dengan alamat Villa Cibubur, Village nomor 16. Terus kasusnya? Kasus yang ingin ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan di sini kan ada alamat ya, Bah. Di alamatnya itu masih kurang jelas. Sementara setahu aku untuk alamat itu harus jelas, misalkan alamat sesuai KTP. Terus ada juga alamat villanya itu tidak lengkap, Bah. Jadi kan takutnya kan rancu juga kan, villanya di mana sih sebenarnya. Dan di sini tidak ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua. Oke. Terus mungkin apa ya, Bah? Untuk penambahan biaya kayak biaya balik nama, terus biaya AJB terus yang lain-lainnya itu kan tidak tercantum di sini. Apakah itu sebaiknya dicantumkan atau gimana? Saya kan takutnya nantinya pihak kedua merasa tertipu gitu ketika sudah membeli. Di dalam kontrak itu tidak disebutkan siapa yang akan menanggung biaya untuk itu. Iya, di kontrak ini tidak disebutkan. Mungkin sekian, Abah. Baik, ini kasus pertama yaitu jual beli villa ya. Jual beli villa yang terletak di Bogor. Iya. Ya.
kalau kita dengarkan tadi ya mengenai alamat, mengenai penanda tangan dan sebagainya, itu sebenarnya adalah terkait dengan rukun yang pertama atau masalah yang pertama, butir yang pertama di dalam KUH Perdata, yaitu para pihak. Ya, di dalam suatu kontrak harus disebutkan para pihak yang melakukan perjanjian kontrak tersebut. Dalam hal ini perjanjian jual beli. Ya, di dalam perjanjian jual beli villa tersebut, kedua belah pihak pastinya harus menyebutkan identitas yang selengkap-lengkapnya, yang tentunya akan dilampirkan dengan bukti-bukti lampiran seperti KTP dan sebagainya ya. Termasuk juga mungkin adalah kaitannya dengan pihak-pihak lain yang juga memiliki hak atas tanah tersebut. Yang akan menjual itu biasanya diminta juga untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait yang merasa punya hak dengan tanah tersebut. Misalnya anak-anaknya. Maksudnya apa? Supaya ketika terjadi transaksi jual beli, maka pihak-pihak yang merasa juga punya hak secara hukum, secara sah dengan tanah tersebut tidak akan menggugat. Ya, jadi kalau perjanjian jual beli tanah ini mungkin akan berbeda dengan jual beli mobil. Ya, kalau jual beli tanah itu biasanya ada pihak-pihak yang terkait dengan warisan juga menyatakan bahwa kami mengetahui dan menyetujui terjadinya penjualan tersebut. Maka kemudian mereka juga menandatangani dokumen persetujuan. Ya, jadi dalam hal ini para pihak baik penjual villa maupun yang akan membeli villa itu sama-sama jelas identitasnya, karena takutnya nanti akan ada gugatan-gugatan seperti misalnya yang pernah dialami oleh katakanlah Rocky Gerung gitu kan, yang kemarinnya kasusnya rumahnya digugat oleh PT Sentul City karena dia dianggap menempati suatu sebidang tanah yang menurut Sentul City adalah milik Sentul City, tetapi Rocky Gerung merasa bahwa dia sudah membeli, dari pihak dulu ya, dan memang diketahui bahwa itu sebenarnya bukan milik si penjual tapi milik PT Sentul City. Jadi si penjual ini hanya memiliki hak guna pakai, kan biasa begitu ya, hak guna pakai dari PT Sentul City untuk menempati suatu lahan dan kemudian menggarapnya. Lalu kemudian oleh orang ini dijual ke Rocky Gerung, sehingga menjadi permasalahan. Kan begitu juga dengan Habib Rizik yang Bogor itu yang jadian pesantren ya, ternyata itu dia membelinya dari orang-orang yang memang bukan pemilik. Nah, inilah gunanya para pihak yang identitasnya jelas. Maksudnya jangan sampai nanti kamu beli tanah atau beli rumah di suatu tempat, setelah kamu menempati tiba-tiba ada gugatan dari orang-orang lain, misalnya dari anaknya ya, yang kemudian menyatakan kami tidak pernah merasa mengetahui, atau mungkin juga kalau tanah itu bukan tanah dia tapi tanah orang tuanya, ya kan akan ada gugatan dari saudara-saudaranya. Kan kalau tanah warisan orang tua kan bukan hanya milik dia, kecuali memang dia punya sendiri, itu mah terserah dia, paling yang gugat anak ininya pihak lain yang bukan saudara-saudaranya tapi mungkin anaknya. Terus kemudian di dalam kontrak tersebut juga harus disebutkan di mana lokasi dari
tanah yang akan dijual atau bangunan yang akan dijual, dan termasuk juga di sana itu luasnya berapa, ya kan. Biasanya juga nanti disebutkan batas-batasnya, misalnya batas sebelah barat tanah itu berbatasan dengan apa, bisa saja berbatasan dengan jalan gitu ya. Terus kemudian sebelah kiri berbatasan dengan tanah siapa, sebelah kanan berbatasan dengan tanah siapa, belakang ya. Jadi dari barat, timur ya, utara, selatan, itu semua harus ada penyebutan berbatasan dengan tanah milik siapa supaya ketahuan itu, sehingga tanah yang seluas, katakanlah yang dijual itu seluas, di situ berapa meter? Nggak ada. Misalnya seharusnya disebutkan itu, harus disebutkan. 10 meter. Oh, 1000 meter. 10 meter mau buat kandang ayam. 1000 meter, iya 1000 meter boleh, tapi nanti akan disebutkan 1000 meter itu luasnya meter persegi, barat dengan siapa, batasnya timur dengan siapa, utara selatan dengan siapa. Di samping letak juga luasnya, ya termasuk juga ada lokasinya, itu ada di mana, di kecamatan apa, di kelurahan apa, di RT berapa, RW berapa, itu harus jelas. Itu termasuk kepada objek yang jelas dalam suatu perjanjian ya, baik di dalam perdata maupun hukum Islam kan semuanya menyebutkan objek yang jelas. Jadi objek yang akan diperjualbelikan itu harus jelas. Oke, kemudian yang berikutnya dari pertanyaan yang tadi, yang pertama adalah tentang penandatangan. Tanda tangan itu jelas ya, harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak, karena tanda tangan itu menyatakan suatu persetujuan ya, dan di bawahnya itu kan disebutkan pihak pertama tanda tangan, pihak kedua gitu ya, sebagai orang yang melakukan transaksi gitu. Oke, saya kira pertanyaan pertama, nanti kita bisa berkembang, jangan tegang amat sih, kayak jadi kaku sendiri saya jadinya. Iya, ngeliat Suryani tegang gitu, serem gitu ya. Nyantai aja, iya. Saya jadi ke bawah sama kamu jadinya. Karena kamu tegang, saya jadi ke bawah tegang juga jadinya. Oke, nanti kalau misalnya rasanya ada ketemu lagi atau yang ditanyakan lagi silahkan aja. Tapi kita muter dulu, silahkan. Tuh, berikutnya. Terima kasih ya, Bah. Di sini saya ada surat perjanjian jual beli sawah, Bah. Untuk pihak pertamanya jelas yang menjual, untuk pihak keduanya yang membeli. Di sini sudah jelas alamat sawahnya juga udah jelas, batas-batasnya juga udah jelas. Terus untuk pembayaran pun juga sudah jelas. Bahkan pertandatanganannya, tanggal itu, saksinya juga sudah jelas. Yang saya tanyakan, Abah, untuk pembayaran itu apakah bisa seperti dengan penjualan jual beli villa, uang muka dan baru tunai gitu? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saksi. Saksi 1 dan saksi 2 itu dari pihak pertama atau sama-sama bawa-bawa saksi gitu, dari pihak pertama saksi 1, pihak kedua saksi 2 gitu. Yang ketiga pertanyaannya, untuk ini kan ada jumlah nominal ya, Bah. Itu harus disertakan dengan materai kah untuk pertandatanganannya, karena kan untuk memperkuat ya, Bah ya. Ya, paling itu aja sih ya, Bah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dari contoh kontrak yang kedua ini kelihatannya datanya cukup lengkap ya. Datanya cukup lengkap karena disebutkan luasnya, disebutkan lokasinya. Iya, disebutkan. Kemudian batas-batasnya juga. Oke, terus kemudian nominal dari harganya. Kan kemudian tadi ditanyakan boleh nggak seperti kasus pertama itu ada DP dan kemudian nanti dilunasi atau bagaimana. Sebenarnya dalam satu kontrak seperti yang pernah kita bahas dalam kuliah, dasarnya suatu kontrak itu adalah perjanjian. Perjanjian itu ya kesepakatan kedua belah pihak.
Jadi antara penjual dan pembeli, apapun bentuknya dalam hal ini, terserah mereka. Artinya perlu ada DP atau tidak usah ada DP, cash atau bisa cicil. Mau cicil 10 kali boleh, 10 tahun boleh, seumur hidup juga boleh, terserah mereka yang mau bikin ini kok. Ya kan? Cuma dikaitkan dengan pertanyaan tadi, sepanjang para pihak yang terkait memang sudah setuju, ya kan, mau diperjanjikan, mau dibelinya dengan mata uang rupiah atau pakai dolar, kalau misalnya yang beli orang luar ya, terserah. Atau mau kamu jual rumah di Indonesia, yang beli orang Inggris pound sterling, kamu dibayarnya pakai uang Afrika, ya kalau kamu setuju ya boleh-boleh aja. Ya, jadi kesepakatan itu berarti kedua belah pihak memang setuju. Yang tidak boleh adalah kamu kemudian dalam kondisi terpaksa, kondisi terintimidasi, kondisi ditipu, tidak jelas. Nah, katanya dalam suatu perjanjian itu harus ada objek yang jelas, maksudnya tidak ada unsur penipuan atau horor dalam Islam. Artinya ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi, nggak boleh, harus jelas, harus clear semuanya, sehingga kemudian muncul kesepakatan gitu. Perkara kemudian nanti dalam kontrak itu apakah harus ada saksi? Saksi saya kira fungsinya kan menyaksikan, dalam arti nanti ikut memberi suatu pernyataan melalui tanda tangan mereka bahwa mereka hadir di situ dan kemudian mengetahui apa yang diperjanjikan. Kelak ketika mungkin ada permasalahan sengketa, maka mereka akan bisa ditanya bahwa mereka hadir di situ. Siapa yang menjadi saksi tentu kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau saksinya dua-duanya dari pihak penjual, ya, dan disepakati oleh pembeli, boleh. Yang penting kan kesepakatan. Atau dua-dua saksi itu datang dari pihak pembeli tapi penjual setuju, ya boleh. Atau masing-masing menunjuk orang, penjual menunjuk orang, si pembeli juga menunjuk orang, lalu kemudian masing-masing mewakili orang tersebut menjadi saksi, ikut hadir di situ menjadi saksi dari transaksi gitu ya. Ya, sepanjang mereka berdua memang sepakat siapa yang mau jadi saksi, ya boleh. Tapi memang saksi itu paling tidak memang harus dua pihak gitu, dua orang. Satu saksi bukan saksi kalau kata hukum perdata. Jadi nggak boleh satu saksi itu, karena satu saksi itu ya penjelasannya nggak ada pembandingnya dong, ya kan, nggak ada pembandingnya. Jadi satu saksi bukan saksi, saksi itu minimal ya dua gitu. Tentu kalau makin banyak ya sebenarnya makin baik, tapi dua cukup, dari pihak penjual dan pihak pembeli gitu loh. Kalau jual beli rumah juga kan begitu ya, biasanya ada saksi dari pihak penjual dan ada saksi dari pihak pembeli. Nah, selanjutnya biasanya apa yang diperjanjikan, yang ditandatangani pada waktu transaksi dan kemudian ada saksinya itu, berikut kwitansinya, tanda terima duitnya, itu kan biasanya didaftarkan ke notaris, dalam rangka mendapatkan akte jual beli, AJB ya. Nah, jadi seolah-olah di samping kedua belah pihak tanda tangan, kemudian ada saksi, lalu kemudian didaftarkan ke notaris, itu maksudnya untuk dicatat, karena notaris adalah pejabat yang ditunjuk negara untuk mencatat transaksi-transaksi, termasuk transaksi bisnis seperti ini. Jadi seolah-olah dengan adanya pendaftaran ke notaris itu, negara ikut hadir mencatatnya. Jadi bisa kita pikirkan bahwa logikanya kalau sudah di akte notaris kan menjadi lebih kuat ya. Secara administrasi negara semakin kuat dia. Lalu kemudian biasanya dari AJB itu nanti akan diteruskan lagi dengan terjadinya yang kita sebut sebagai
peralihan nama, balik nama. Yang tadinya tanah itu milik si penjual, ya kan, kemudian sudah transaksi jual beli dinotariskan, baru yang tingkat terakhir itu disertifikatkan dan dibalik nama dulu dari si A menjadi si B. Nah, kemudian status terakhirnya apa ini? Status terakhirnya berarti mungkin sertifikat bahwa yang beli sekarang sah menjadi pemilik dari tanah tersebut, ya kan. Berarti kita bisa ketahui bahwa dengan adanya saksi itu proses akan menjadi lancar, ya. Ada kasus lagi nggak dari situ tadi yang belum saya jawab apa? Meterai itu sama dengan fungsinya seperti ini ya, seperti notaris, tapi kalau notaris kan berupa orang, pejabat yang memang sah mencatatkan. Kalau meterai kan nggak ngapa-ngapain, ya tempelin doang di situ, ya kan. Tapi dia fungsinya sama, seolah-olah negara hadir di situ gitu. Ya, jadi meterai sebagai bukti, bukan sebagai bukti, sebagai saksi negara atas transaksi, ya kan. Kemudian meterai juga biasanya cantumkan di mana? Kwitansi ya, di kwitansi juga ya. Jadi baru kemudian diserahkan ke notaris, dicatat, baru kemudian nanti dialihkan namanya. Dalam perjanjian itu memang harus ada tanda tangan, tapi sekarang ini kan tanda tangan bisa di ini kan ya, di scan ya, di scan ya. Kalau cuma kita jual beli dengan sesama Indonesia sih nggak terlalu sulit lah. Tapi kalau misalnya jual beli ekspor impor, jual beli barang tapi dengan orang luar negeri, ya kan tanda tangan itu bukan susah sih, gampang aja. Tapi nggak boleh pakai scan, karena scan itu kan aspal ya, asli tanda tangan kita tapi palsu, kita nggak merasa tanda tangan, jadi bisa saja ya kan. Nah, kemarin aja dalam waktu nulis skripsi itu mereka kan harus tanda tangan dosen macam-macam, harus bolak-balik ke dosen ini. Saya bilang, ini saya kasih scan, kamu tempelin aja di situ, sepanjang itu tidak apa ya implikasi hukumnya, cuman bikin proposal dan persetujuan, udah no problem. Tapi kelak ketika udah jadi skripsi memang harus tanda tangan basah, nggak bisa scan. Ya kalau scan itu nggak laku, tapi scan kalau dalam proses aja sih boleh-boleh aja gitu ya. Nah berarti kalau misalnya jual beli seperti ini yang memang diharuskan adalah tanda tangan basah ya, harus benar-benar asli, tidak boleh. Kalau diwakilin gimana? Pada prinsipnya diwakilin kalau memang dari pihak yang memang berwenang, ada surat kuasa, no problem juga. Saya mewakili kepada Suryani untuk melakukan suatu perjanjian, tapi saya kasih surat kuasa, ya boleh. Berarti Suryani boleh tanda tangan di situ. Karena apa? Dapat mandat dari saya, dapat persetujuan, gitu loh, dapat kuasa. Tapi kalau kamu menandatangani sesuatu yang sebenarnya milik saya, kamu yang jual, nggak berhak, ya berarti nggak boleh. Biarpun dikasih meterai bukan 1.000, 10.000 sekalipun nggak laku, karena kamu nggak berhak. Dan kemudian nanti di notaris juga akan ditelusur, kok Suryani, kenapa bukan si Abah, yang miliknya siapa gitu. Suryani siapanya si Abah gitu kan dia. Kan ditelusur lagi gitu ya. Oke, udah cukup. Baik, mungkin yang berikutnya ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu siapin, dalam arti jangan berhenti sampai di situ, silakan. Ayo, udah begini didemin aja di situ. Nyangkut bah. Saya Siti Suryani, saya ingin bertanya tentang surat perjanjian jual beli tanah. Dari pihak pertama dan pihak kedua ini alamatnya lengkap ya Jadi ini perjanjian jual beli tanah perkebunan yang terletak terletak di kilo 5 tanah desa Baka, dengan luas tanahnya kurang lebih 1.000 meter persegi. Sebenarnya saya mau mempertanyakan. Sebentar deh, habis 30 menit. Oke, terus. Ya, sebenarnya saya mau mempertanyakan gini tadi kan Abah mencontohkan misalkan si pihak pertama ini kan
menjual tanah, nah si pihak kedua ini membeli. Nah, Izin aja. iya. Punya produk kan nanti malah bergetar suaranya. Oke. iya. Nah, misalkan nih, Mbak, si pihak pertama ini jual tanah, nah ada sedikit bidang tanah punya PT Sentul, misalkan. Nah, itu kira-kira gimana, Mbak, ya untuk yang pihak kedua? Apakah dia harus bayar, misalkan bayar kembali ke si PT Sentul, atau pihak pertama ini bayar ke PT Sentul, atau bagaimana, Bah, misalkan atau ada kebijakan lainnya gitu? Terima kasih. Oke, khusus tadi yang kita katakan kasus Rocky Gerung atau kasus Habib Rizik, yang mereka menempati sebidang tanah yang mereka peroleh atau mereka beli dari pihak yang sebenarnya tidak punya kewenangan. Ya, mereka dapat dari pemilik aslinya hanya untuk menggarap, hanya untuk menggunakan, mungkin untuk perkebunan, untuk pertanian. Jadi hanya hak menggarap. Tapi kemudian hak tersebut dilanggar dengan cara tanah itu dijual ke orang lain. Ya, sehingga orang lain ini statusnya tentu menjadi lemah, karena dia pastinya dia tidak akan bisa mendaftarkan tanah tersebut sebagai hak milik dia. Karena ketika dia mencoba untuk melakukan itu, pasti nanti pihak Badan Pertanahan atau Agraria akan melakukan penelusuran. Anda beli ini dari siapa gitu kan. Lalu kemudian si orang yang menjual ini benar nggak memang pemilik gitu kan. Kalau ternyata dibuktikan bahwa dapat dibuktikan bahwa ternyata yang jual itu bukanlah pemilik, ya dengan sendirinya si Rocky Gerung jadi lemah ya. Nah, pertanyaan Anda, jika pemilik aslinya yaitu PT Sentul kemudian menyuruh si Rocky Gerung kemudian hengkang pergi dari tempat itu tanpa ada penggantian apapun, ya secara hukum memang haknya dia. Lah, Anda belinya sama orang lain yang bukan saya kok. Ya berarti ngapa saya mesti harus jadi ikut menanggung penderitaan Anda? Penderitaan dalam arti Anda terpaksa harus pergi dan kemudian apa yang sudah Anda bangun di sana, katakanlah di tanah itu kemudian dibangun gedung harganya miliaran, ya salah siapa? Yang kemungkinan udah ratain aja sama tanah, nggak ada urusan. Gue tahunya tanah gua gitu, nggak ada urusan. Saya tahunya tanah saya. Perkara kamu bangun itu ya siapa, kenapa kamu bisa bangun di situ? Padahal untuk membangun juga kan Anda harus punya IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan juga kan pasti nanti akan ditanyakan sebenarnya apa statusnya. Tanah ini kok Anda bangun di atasnya suatu gedung, suatu bangunan. Ketika itu tidak ada, berarti Anda bangun juga tanpa IMB dong. Main bangun-bangun aja. Nah, berarti ada kesalahan ganda dong. Main bangun-bangun aja. Nah, berarti ada kesalahan ganda kan. Pertama, dia beli tanahnya dari orang yang nggak berhak. Kedua, dia membangunnya tanpa juga ada izin mendirikan bangunan. Maka kemungkinan besarnya dari pihak PT Sentul adalah ya udah usir aja, kagak ada urusan gitu. Nah, ini yang kasus ini sampai sekarang masih belum selesai, karena pastinya Rocky Gerung juga akan berusaha untuk mempertahankan hak dia. Cuman kalau masalah ini dilarikan menjadi masalah politik, kita kan orang Indonesia konyolnya kan sebegitu. Apa aja dilarikan ke politik, ujung-ujungnya Jokowi yang salah gitu kan. Dia yang jual beli rumah, Jokowi yang salah gitu kan. Pastinya kan ke situ, apa-apa salah Jokowi ya kan. Ya susah kalau udah dilarikan ke masalah politik. Tapi kalau masalah hukum sebenarnya udah jelas sekali. Kalau misalnya mau digugat pun Rocky Gerung tentu menggugat si penjual, yaitu si penggarap tadi. Kenapa dia menjual tanahnya, tapi kemudian si penjual juga akan berbalik lagi. Lah, ente tahu ini bukan punya saya, hanya hak garuk, kenapa ente beli? Anda juga bego dong gitu kan, sama aja kan. Saling salah menyalahkan jadinya kan. Kan Rocky Gerung juga antrinya dia beli tanah kan nggak mungkin juga dia nggak nyelidik kan. Dia bukan orang dungu. Dia kan seneng orang ngatain orang dungu aja kan. Iya kan. Ya, kan dia juga bukan orang dungu. Berarti ketika dia mau beli tanah itu, ya pastilah dia akan menelusuri statusnya seperti apa. Nggak mungkin juga dia main beli aja kan. Nah, ketika dia tahu bahwa itu status tanah hanyalah garapan dari si calon penjual, ya tentunya kan seharusnya dia mengurungkan pembelian dong. Jangan yang seperti itu beli tanahnya kan.
tapi beli yang tanah yang statusnya jelas, hak milik, ya bukan dari punya orang lain. Apalagi kemudian pembelian itu terjadi tanpa pengetahuan PT Sentul City. Logika aja sudah mengatakan yang salah siapa sebenarnya. Yang satu menjual tanpa hak, yang kedua membeli sesuatu yang tidak berhak, sesuatu yang tidak sah. Ya dua-duanya berarti lemah dong. Kalau memang ternyata PT Sentul kemudian bisa membuktikan bahwa memang itu tanah dia dan kedua orang yang tidak pernah minta izin, kekuatan hukum sudah jelas bahwa dia berhak untuk mengusir kedua orang itu, untuk mengusir ya si Rocky Gerung maupun orang tadi. Orang tadi kan jelas-jelas mungkin masih menempati tanah yang lain yang masih sama-sama hak miliknya PT Sentul ya, di sekitar situ. Mungkin dia belinya ya dia jualnya nggak semuanya gitu, separuh aja yang dia jual kan bisa aja gitu ya. Jadi dalam hal ini apa namanya, ketika kita melakukan suatu transaksi jual beli, baik itu tanah maupun mobil maupun rumah dan sebagainya, tentu jelas bahwa para pihak itu harus jelas, termasuk jelas bukti kepemilikan haknya terhadap barang yang mau dijual gitu kan. Nggak boleh sembarangan, karena apa, nanti ya ketika ada orang lain menggugat seperti PT Sentul City itu, kalau memang ternyata dia bisa membuktikan bahwa memang itu milik PT Sentul City ya kan, dengan bukti-bukti kuat, dan juga bisa dibuktikan bahwa orang ini tidak pernah melakukan izin untuk penjualan, si penjual yang tidak sah menjual tanah yang bukan milik dia, Rocky Gerung yang membeli sesuatu yang statusnya dia tidak tahu. Tapi kalau nggak tahu sih nggak mungkin. Karena apa? Orang membeli tanah pasti selidiki kok, nggak mungkin beli begitu. Kan dia bukan orang dungu istilahnya ya, kecuali memang dia lebih dungu dari apa yang dia omongin sendiri gitu kan ya. Orang beli tanah mah nggak mungkin lah beli combro baru nggak nanya-nanya beli pisangnya di mana, beli singkongnya di mana nih, berapa kilo di pasar makan, nggak perlu beli combro mah ya. Tapi kalau beli tanah pasti harus selidiki, nggak mungkin begitu. Apalagi nilainya lumayan, cuman harganya tinggi. Ya berarti dalam hal ini statusnya harus diperjelas. Jadi terkait dengan pihak yang menjadi para pihak perjanjian, terus kemudian mereka kemudian bersepakat, ya bersepakat dalam arti memang si penjual tahu persis status dari kepemilikan dia, begitu juga harus pembeli tahu persis bagaimana. Kemudian objeknya juga jelas, bukan objek yang samar-samar. Objek yang jelas di sini maksudnya adalah tentu tanah memang milik si penjual, dibuktikan dengan berbagai dokumen gitu ya. Kemudian tanah itu ada di mana, ya lokasinya, batas-batasnya, dan itu semua harus ada buktinya, itu bukti tertulis. Nggak bisa cuma omongan si penjual, tanahnya luasnya sekian, 100 meter misalnya. Kalau kamu beli di kampung, tanah untuk rumah 100 meter kan harus diukur lagi nanti ya kan. Pengukurannya itu sendiri nggak bisa kita mengukur kok dari Badan Pertanahan. Mereka yang pejabat yang berhak untuk melakukan pengukuran tanah berapa meternya, terutama itu kaitannya kalau nanti memang mau dialihkan balik nama sih. Kalau pada waktu penjualannya sih biasanya belum dilakukan itu. Paling pengukuran ya personal aja antara yang jual yang beli, yang benar-benar mengukur gitu ya. Tapi diukur sebenarnya secara hukum memang ada badan yang memang menangani itu, batas-batasnya supaya jangan ada gugatan. Terus kemudian juga saya kira demikian saja ya yang bisa kita diskusikan pada saat ini, tidak terlalu luas karena kita hanya mendalami apa yang sudah kita sampaikan pada podcast yang terdahulu ya, supaya lebih jelas. Kalau dulu kita bicara tentang hukum perjanjian, maka pada saat ini kita cari contohnya dan kita bahas. Saya kira gitu ya. Lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ya, pasti banyak kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.